Gadis itu sudah dewasa, tetapi bahkan saat mengganti pakaian tidak pernah bersembunyi dari orang tuanya yang lahir buta. Dia tetap riang, seolah tidak masalah mereka melihatnya. Hari itu saat bersiap keluar, ibunya memanggil dari dapur. Gadis itu mendekatinya dan ibunya menyentuhnya dari kepala hingga kaki. Hanya melepaskan setelah yakin semuanya baik. Suatu hari ibunya menjemput dia dari sekolah. Gadis itu malu, jadi dia menekan lonceng kecilnya agar ibunya tidak mendengar langkahnya. Tetapi ibunya tetap mengenalnya dari baunya, tanpa berkata apa-apa. Kemudian di rumah, mereka berselisih karena masalah yang sama. Saat telepon gadis itu berdering, ibunya yang marah melemparkannya ke lantai. Ini membuat gadis itu semakin marah. Dia memecah kaset tua ibunya yang diisi rekaman masa kecil, lalu keluar rumah dengan marah. Orang tuanya duduk di depan pintu sepanjang malam menunggunya. Pagi harinya dia masih tidak pulang. Mereka mencari ke sekolah dan teman-temannya, tetapi tidak ketemu. Kemudian mereka mendengar laporan di radio. Polisi menemukan mayat seorang gadis. Mereka bergegas ke kantor polisi. Dan dengan tangan gemetar, ibunya menyentuh mayat itu lega karena bukan anaknya. Tetapi dia masih hilang. Setiap hari mereka keluar mencari. Sementara itu, gadis itu berkeliaran senang dengan pacarnya. Seolah orang tuanya tidak berarti. Suatu malam dia diam-diam kembali ke rumah. Orang tuanya tidak ada. Dia melihat kaset yang hancur, merasakan penyesalan dalam. Saat menyusunnya kembali, dia memutar satu kaset. Suara ibunya terdengar. "Anakku, maafkan kita. Mungkin kita gagal merawatmu." Air mata mengalir. Dia mengingat masa kecil. Ketika dia menumpahkan nasi, ibunya jatuh dan terluka. Tetapi pertama kali mengangkatnya dan membawanya ke rumah sakit, menyalahkan dirinya sendiri. Ibunya pernah berkata, "Lonceng itu untukku mengenalmu dan melindungimu dari bahaya." Gadis itu hancur, keluar rumah dan melihat orang tuanya yang tua masih mencari dia di tengah hujan lebat. Dia mengangkat payung di atas kepala ibunya, melompat peluknya dan menangis, meminta maaf berulang-ulang. Pada saat itu dia akhirnya mengerti. Kita menyadari nilai sebenarnya dari apa yang dilakukan orang tua hanya ketika mulai kehilangan.